Assalamualaikum, Sobat Wanci Nyarita. Kumadara Ramang? Alhamdulillah, semangat, sehat, bahagia selalu ya, Sobat Sadayana. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di sesi kelima ya, di ruang Wanci Nyarita. Eh, Sobat, Wanci Nyarita ini salah satu ruang untuk bercerita ya, terutama dalam hal ini kami dari sisi praktisi profesional yang udah di industri eh, sharing berdasarkan pengalaman, observasi, dan perspektif begitu ya. Mudah-mudahan dengan sharing ini bisa menambah, melengkapi perspektif insight yang bisa Sobat Wanci Nyarita dapatkan, kemudian dapat memperbaiki, meningkatkan, melengkapi untuk di masa datang khususnya di dunia kepariwisataan kita Indonesia tercinta. Baik, Sobat Nyarita, hari ini eh, kita akan kemarin kan sudah membahas tentang ini ya, apa namanya, eh, standar usaha hotel ya atau usaha sektornya penyedia akomodasi. Nah, sekarang kita tetap masih di industri pariwisata. Kita akan bahas usaha pariwisata khususnya penyedia makan minum, yaitu untuk subsektornya adalah restoran ya. Jadi Sobat Nyarita, sebagaimana dibahas di awal bahwa pilar kepariwisataan itu kan ada industri pariwisata, yang kedua ada destinasi pariwisata, yang ketiga ada pemasaran pariwisata, yang keempat ada kelembagaan kepariwisataan, lalu yang kelima SDM pariwisata. Nah, kita sekarang masih di tataran industri pariwisata, di mana di dalamnya terdapat dari berbagai usaha pariwisata yang ada di total 13 sektor, turunannya lebih dari 52 subsektor. Eh, Berdasarkan standar usaha, ini saya bawakan untuk berbasis dari PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang diturunkan teknisnya di kementerian, yaitu dengan Peraturan Menteri Parekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Tahun ini memang sudah ada terbit PP Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai pembaharuan dari PP 5 2021 ini. Tapi tidak apa-apa Sobat Nyarita, saya tetap sampaikan dahulu berdasarkan PP 5 2021 ini supaya bisa mengawal historinya, perubahannya pemutakhirannya di sisi mana, karena lebih banyak ke arah KBLI kemudian investasi ya, untuk yang di pembaharuan ini. Eh, Perizinan berusaha berbasis risiko kan sudah disampaikan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko itu adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tujuannya adalah pasti untuk mengedepankan prinsip untuk verifikasi yang dipercaya, terpercaya, kemudian memberi kemudahan, kemudian transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan. Apalagi ditambah dengan one stop ya, one stop digital system yaitu di oss.go.id online single submission. Nah, di perizinan berusaha berbasis sektor pariwisata tersebut ada 13 sektor ya, di pariwisata, usaha pariwisata itu 13 sektor dan turunannya lebih dari 52 subsektor. Sudah dibahas di sesi kedua yang dulu ya. Nah, sekarang kita akan bahas di sektor jasa makanan dan minuman tuh yang nomor 5 itu ya. Di dalamnya kan banyak subsektornya ya. Nah, khususnya kita akan bahas sekarang di restoran ya.
Nah, berdasarkan tingkat risiko untuk usaha pariwisata ini kan ada 4 level ya, 4 tingkat yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Jadi kalau untuk risiko rendah adalah nomor induk berusaha, kemudian ada self declare sebetulnya di dalamnya nanti tetap mengisi, kemudian risiko menengah rendah itu adalah nomor induk berusaha dengan sertifikat standar tapi sifatnya sukarela ya, volunteer, dan berupa self declare juga. Kemudian risiko menengah tinggi adalah nomor induk berusaha tambah sertifikat standar yang diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata. Maka itu ada katanya wajib ya. Jadi kalau yang risiko menengah tinggi itu wajib untuk diverifikasi standar usahanya oleh lembaga sertifikasi usaha. Kemudian risiko tinggi juga adalah nomor induk berusaha ditambah sertifikat standar dari lembaga sertifikasi usaha dan ditambah dengan izin sesuai KBLI terkait ya. Jadi di sini kata wajib dan sukarela itu berdasarkan sertifikat standarnya. Nah, kita mengerucut nih Sobat Nyarita langsung ke sektornya kan penyedia makan minum, tapi kita bahas subsektornya yaitu restoran. KBLI-nya di 56101 itu restoran. Jadi ingat kalau udah di nomor induk berusaha, pasti Sobat Nyarita harus ambil nih KBLI-nya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesianya. Jadi mau bergerak di bidang apa tuh ada semuanya gitu ya. Dalam hal ini restoran 56101. Tapi ada juga kalau untuk pengetahuan yang lain Sobat Nyarita untuk rumah makan atau warung makan KBLI-nya 56102. Untuk kedai makanan 56103. Untuk penyediaan makanan keliling tempat yang tidak tetap 56104. Kemudian restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya di 56109. Nah, itu nanti akan ada di KBLI ya, di OSS tuh nanti akan ada pilihannya KBLI-nya mau yang mana ambilnya begitu ya. Kita fokus pada restoran aja Sobat Nyarita sekarang ya, yaitu di 56101. Tingkat risikonya untuk level rendah saya tidak ambilkan, jadi kita langsung ke menengah rendah restoran dengan jumlah tempat duduk antara 50 sampai 100 unit tempat duduknya. Jadi kalau dilihat dari fisik tuh restoran jumlah tempat duduknya 50 sampai 100 kursi. Menengah tinggi restoran jumlah tempat duduknya 101 sampai dengan 200 kursi. Yang resiko tinggi restoran dengan jumlah tempat duduk tamu lebih dari 200 unit atau 200 kursi. Nah, itu level-levelnya ya. Jadi silahkan Sobat Nyarita mulai melihat kalau yang punya restoran nih, restoran seat saya berapa nih kapasitinya gitu, jumlahnya berapa nih yang ada gitu ya. Kemudian kalau yang mau usaha berarti ditentukanlah mau yang mana nih saya ambil gitu ya. Jadi sekarang tuh pengusaha tuh rata-rata ambil misalnya rendah sama menengah rendah. Ah, kursinya nggak terlalu banyak, tapi dia jualannya di tambahan dengan selling online atau tambah dengan jasa boga dan lain-lain gitu. Kadang-kadang suka sambil combo begitu tuh para pengusaha begitu ya. Tapi kalau memang Sobat Nyarita memang fokus di jumlah kursinya yang banyak, ya nggak masalah juga. Berarti kan sudah bisa dilihat skala usahanya, nanti permodalannya, CapEx-nya gitu ya, capital expenditure-nya, dan segala macamnya otomatis disesuaikan begitu ya. Nah, rata-rata misalnya seperti Pelataran tuh kan, ada restoran Pelataran tuh yang premium itu pasti di atas 100 kursi sampai sampai lebih dari 200 misalnya contohnya begitu ya. Kemudian untuk standar standar usaha pariwisata atau di sini adalah restoran ya, penyedia makan minum, ada 5 indikator yang harus dipenuhi ya, harus diikuti begitu ya. Pertama, indikatornya adalah sarana usaha, yaitu misalnya di dalamnya ada toilet, ada instalasi air, ada penampungan tempat sampah gitu. Kemudian kedua indikatornya adalah struktur organisasi dan SDM. Jadi ada job desk-nya, ada peraturan perusahaan, ada karyawan yang memiliki sertifikat kompetensi gitu. Kemudian indikator ketiga adalah pelayanan, yaitu ada fasilitas tamunya, ada fasilitas publiknya, dan fasilitas karyawannya.
Kemudian persyaratan produk usaha, tersedianya bangunan dan ruangan usaha atau ruangan layanan. Kemudian yang kelima, sistem manajemen usaha, memiliki dan melaksanakan SOP. Jadi kalau yang udah punya standar usaha tuh punya SOP-nya dan dijalankan begitu ya Sobat Nyarita. Banyak terjadi saat ini bisa menjalankannya, pinter, udah running, tapi pas dilihat dokumennya pada tidak ada gitu. Nah itu tidak bisa secara standar diberlakukan, harus ada memiliki dokumennya juga melaksanakannya begitu. Jadi standarnya terjaga begitu ya. Nah, kita masuk sekarang ke sertifikasi usaha restorannya ya. Nah, diawali dengan manfaat dari sertifikasi usaha itu apa sih gitu ya, supaya mempunyai pengakuan independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha pariwisata sesuai dengan standar yang ditentukan, lalu mampu mencapai kebijakan yang ditetapkan secara konsisten dan diimplementasikan secara efektif dan efisien. Kemudian manfaatnya lagi adalah sebagai legalitas dan mendapatkan kepercayaan pelanggan atau masyarakat. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah sebagai penjaminan kualitas produk dan pengelolaan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan sehingga memenuhi kepuasan pelanggan yang terjamin, kemudian meningkatkan produktivitas usaha dan meningkatkan daya saing yang dimiliki. Jadi kalau prestasi untuk owner ya ataupun pengelola itu adalah bagaimana punya usaha yang memiliki standarnya terjaga gitu. Dan bukti bahwa itu standarnya terjaga terpelihara adalah dengan ada pengakuan di sertifikasi begitu. Jadi mikirnya adalah wah untuk meyakinkan bahwa usaha kami ini adalah punya standar yang sesuai dengan peraturan atau dengan standar yang ditetapkan, maka disertifikasilah begitu. Itu, jadi untuk mudahnya berarti manfaatnya sertifikasi ini adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan, kemudian meningkatkan daya saing. Dasar hukum dari sertifikasi ini, Sobat Nyarita, adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, kemudian Permen Parekraf Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata, lalu Peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan BSN nomor 4 tahun 2020 tentang skema penilaian kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia sektor jasa. Jadi sertifikasi ini berbasis risiko ini melibatkan BSN, Sobat Nyarita. Jadi Badan Standarisasi Nasional, ya. Nah, eh, merajuk ke kriteria pada sertifikasi usaha ini sama dengan indikator tadi ya. Jadi yang di 5 itu 5 kriteria, yaitu ada sarana, struktur organisasi dan SDM, lalu persyaratan layanan, lalu persyaratan produk, kemudian sistem pengelolaan atau sistem manajemen. Nah, di 5 kriteria ini, 5 unsur penilaian ini, ada standar pemenuhan kriterianya. Jadi, sarana usahanya harus terpenuhi 100%. Nanti itemnya ada, kita akan bahas di belakang. Lalu struktur organisasi dan SDM-nya 90% terpenuhi, pelayanannya 90%, produk usahanya, pemenuhan kriterianya 90%, pengelolaan sistem manajemen mutunya 90%. Nanti pada saat sudah disertifikasi akan ada nih hasil penilaiannya gitu ya. Ini berapa nih saya ada gitu. Nah, kemudian masa berlaku sertifikat Sobat Nyarita untuk standar usaha berbasis risiko ini, untuk risiko menengah rendah, tadi kan sifatnya sukarela ya, volunteer. Nah, masa sertifikatnya adalah 3 tahun berlakunya. Kemudian, kalau untuk menengah tinggi dan tinggi, masa berlaku sertifikatnya adalah selama usaha beroperasi atau selama usaha itu berjalan. Jadi sangat apa namanya ya, PP 5 2021 ini sangat mendorong sekali kepada para pengusaha, pada pemilik begitu ya. Silahkan kalau menengah tinggi dan tinggi sertifikatnya 1 kali saja, itu berlaku selama operasional berlangsung. Dan nanti ada istilahnya surveillance, itu tiap periode 5 tahun sekali
Jadi supaya meyakinkan bahwa standarnya telah terjaga, begitu ya. Kemudian ini proses sertifikasi Sobat Nyarita. Jadi lagi-lagi ya kalau sudah punya usaha, meskipun berpikiran, ah nggak disertifikasi juga usaha saya jalan kok dibeli gitu. Nah, coba mulai berpikir para owner gitu ya, para GM-nya atau pemimpinnya eh, supaya apa hasil kerja keras saya tuh menentukan standar, men-set up dan segala macamnya ini masuk kepada standar, eh, pengakuannya apa sih gitu. Nah, ini kan bentuk pengakuannya adalah dengan sertifikasi gitu. Jadi itu adalah namanya goodwill ya, moda aset juga aset dari standar manajemen mutu begitu. Ini proses sertifikasinya, Sobat Nyarita, jadi ada 5 tahap ya untuk sertifikasi ini. Pertama, tahapan seleksi yaitu awal pertama seleksi itu di dalamnya ada proses pengajuan permohonan sertifikasi dulu, kemudian lanjut kepada tinjauan permohonan sertifikasi, lalu penerbitan perjanjian pelaksanaan sertifikasi, lalu penyusunan program sertifikasi. Jadi di seleksi ini adalah restoran misalnya mengirimkan surat pengajuan untuk disertifikasi sekaligus mengisi penilaian mandiri. Nah, itu ada di tiap website lembaga sertifikasi usaha itu sudah ada formnya gitu. Jadi nanti tinggal ngobrol aja, ada kirim surat pengajuan untuk disertifikasi, lalu mengirimkan juga isian dari penilaian mandiri. Ada 33 unsur, subunsur ya untuk restoran. Nah, pengajuan surat permohonan itu kemudian dengan penilaian mandirinya dikirim kepada LSU Lembaga Sertifikasi Usaha lalu akan ditinjau nih permohonan sertifikasi tersebut yaitu kalau dibilangnya site audit, desk audit maaf. Jadi desk audit itu prosesnya. Jadi oleh lembaga sertifikasi usaha itu dilihat ininya secara legalitas dokumennya segala macam. Kalau sudah terpenuhi atau sedang dalam proses juga bisa ada catatan terbitlah perjanjian pelaksanaan sertifikasinya berupa SPK ya, surat perjanjian kerja atau surat perjanjian kerjasama. Di dalamnya otomatis sudah ada eh, skemanya apa, kemudian levelnya apa, kemudian biayanya juga ada, kemudian di situ tanda tangan bersama, begitu ya. Kemudian setelah surat perjanjian kerjasama itu terbit, ditandatangan bersama disepakati, lalu pihak lembaga sertifikasi usaha membuatlah program sertifikasi atau disebut audit plan gitu ya. Jadi audit plan itu mau tanggal berapa nih tim audit akan site audit ke lapangan gitu ya, akan masuk visitasi ke lapangan. Kemudian tim auditnya ada berapa orang? Biar rata-rata biasanya kalau untuk restoran 1 hari ya 2 man days begitu ya. 1 hari atau bisa skalanya kalau tinggi itu bisa 2 hari gitu ya. 4 man days. Di situ sudah disepakati sudah tuh. Kemudian setelah tahap itu audit plan muncul, lalu masuk ke tahap determinasi. Determinasi itu adalah proses site audit ya, pemeriksaan dulu kelempakan berkas auditnya, kemudian ada site auditnya, metodenya ada wawancara, observasi, lalu tinjauan dokumen. Jadi nanti tim audit tuh datang ke restoran Sobat Nyarita ya. Kemudian di situ mulai ada opening, kemudian mulai auditor itu masuk ke beberapa bagian-bagian, kemudian mengobservasi, mewawancara, lalu meninjau dokumennya. Kemudian ada closingnya. Nah, pada saat determinasi ini adalah hasilnya adalah laporan hasil audit begitu. Jadi laporan dari tim audit itu eh, berupa laporan hasil audit, apakah ini memenuhi atau tidak memenuhi, atau memenuhi dengan catatan, atau ada laporan ketidaksesuaian atau tidak begitu ya. Jadi itu biasanya antara 1 hari atau 2 hari kalau yang resiko tinggi ya. Kemudian setelah muncul laporan hasil audit, hasilnya akan masuk ke tahap evaluasi dan keputusan sertifikasi. Nah, di itu adanya di lembaga sertifikasi usaha, mulai di LSU itu kajian laporan audit, jadi laporan hasil audit dan berkasnya tuh dikaji oleh tim
di lembaga sertifikasi usaha, lalu rapat keputusan sertifikasi, itu mulailah ada komite pengambil keputusan. Itu ada komite ketidakberpihakan dan komite pengambil keputusan. Setelah itu lalu penetapan hasil keputusan sertifikasi. Jadi itu di tahapan ketiga. Kemudian muncul tahapan keempat lisensi, yaitu terbitlah sertifikat standar yang sesuai dengan eh, hasil audit begitu ya. Nah, dari mulai seleksi sampai ke determinasi itu bisa kalau memang dokumennya jalan bisa 7 hari kerja begitu, tapi bisa lebih cepat juga. Tahapan dari determinasi sampai ke terbit sertifikat, jadi misalnya sampai ke lapangan, kalau site audit kan sekitar 1 hari atau kalau yang tinggi itu 2 hari setelah laporan hasil audit masuk, nanti terbit sertifikatnya sekitar 14 hari kerja, tapi bisa lebih cepat. Itu juga rata-rata lebih cepat begitu ya Sobat Nyarita. Lalu nah setelah terbit sertifikat itu dikirimkanlah kepada otomatis auditi ya kepada pihak restoran di frame gitu ya. Lalu silahkan nanti di berikut di dalamnya ada apa ya ketentuan penggunaan logo dan segala macamnya ya, penempatan penggunaan logo. Kemudian pihak LSU, Lembaga Sertifikasi Usaha, adalah memposting, mendownload, mensubmit sertifikat tersebut ke Sisupar, Sistem Usaha Pariwisata yang di Kemenpar itu ya. Kemudian kalau untuk SNI bahkan postingnya di BSN, Badan Standar Nasional, Badan Standarisasi Nasional. Jadi otomatis Sobat Nyarita, jadi setelah terbit sertifikat itu pihak LSU mensubmit, mengupload sertifikat itu di Sistem Informasi Usaha Pariwisata Kemenpar. Jadi akan terbit tuh usaha pariwisata, usaha restoran Sobat Nyarita di kementerian begitu. Oh, ini sudah tersertifikasi begitu ya. Dan bahkan akan ngelink ke OSS begitu. Jadi biasanya kalau itu udah kemudian nanti bisa jadi nanti dikonfirm kepada pemilik NIB itu nanti diupload lagi boleh saja gitu. Tapi lembaga sertifikasi juga sudah mempostingnya, menguploadnya. Nah, setelah terbit seperti itu, muncullah kewajiban surveillance. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa untuk menengah rendah berarti berlaku sertifikatnya 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun itu ada kewajiban surveillance 1 kali begitu. Tuh, kemudian kalau menengah tinggi dan tinggi, sertifikatnya kan berlaku selama operasional berlangsung, Sobat Nyarita ya. Jadi surveillance kewajibannya setiap periode 5 tahun sekali gitu. Jadi misalnya Sobat Nyarita sertifikasi 2025 sekarang, berarti surveillance 2030 begitu. Itu alur surveillance-nya. Kemudian kalau untuk sertifikasi ulang itu otomatis untuk yang menengah rendah ya. Berarti kan tadi tiap 3 tahun ya. Berarti setelah 3 tahun nanti sertifikasi ulang. Kalau menengah tinggi dan tinggi mah tidak perlu begitu. Cukup di surveillance saja begitu ya. Begitu Sobat Nyarita tentang aturan peraturan berbisnis Riko dan sertifikasinya. Sekarang langsung kita fokus juga ke standar usaha restorannya ya. Ini ada penilaian mandiri. Tadi di proses seleksi itu kan mengisi surat permohonan dan penilaian mandiri. Penilaian mandiri itu seperti ini. Jadi nanti pihak restoran tuh ngisi dulu format-format formulir seperti ini yang untuk nanti dikaji oleh pihak lembaga sertifikasi usaha. Untuk restoran ada 33 subunsur. Nah, kalau Sobat Nyarita mau ambil ininya apa namanya formnya nih bisa juga di website www.lsukbp.com ya. lsukbp.com di situ ada formulir yang dapat di-download begitu ya. Nah, detailnya detail dari penilaian mandiri itu adalah sebentar supaya tahu nanti ya sobat nyarita apa sih standar dari restoran yang harus saya penuhi gitu ya, atau apa sih standar yang harus ada tuh gitu. Nah, ini jadi bisa jadi ini jadi panduan juga acuan untuk para pemilik atau pengelola restoran untuk bisa mempersiapkan usahanya sesuai dengan standar. Nah, ini kalau standar usaha restoran tuh di sini ada nama perusahaannya sesuai legalitas, apakah
legalitasnya tuh PT, CV gitu ya, PT perseorangan gitu atau PT atau CV atau yayasan atau koperasi gitu kan ada legalitasnya ya. Nah, kalau nama restoran itu brandnya apa gitu silahkan. Kemudian alamat restorannya di mana, lalu pimpinannya namanya siapa, jabatannya apa gitu ya. Sekarang untuk diisi di kolom umum, nama restoran, alamat, nomor teleponnya, kemudian websitenya apa, emailnya apa. Ini diisi oleh sobatnya Rita ya, pemohon. Bentuk bangunannya bertingkat, berapa lantai atau tidak bertingkat. Luas bangunannya berapa meter persegi, luas lahannya berapa meter persegi. Jumlah kapasitas tempat duduknya berapa unit diisi. Lalu status data manajemen dan sumber dayanya di sini status investasinya apakah PMA, PMDN, non PMA, non PMDN. Lalu pengelolaannya apakah pengelolaan sendiri atau kontrak manajemen atau franchise. Misalnya kan sekarang banyak tuh ada yang dengan franchise tuh seperti Sushi Tei gitu atau restoran-restoran internasional itu juga ada ya. Jumlah tenaga kerjanya totalnya berapa orang, itu juga ditulis. PKWT-nya berapa, PKWTT berapa, day worker berapa. Ini ditulis, dicatatkan. Lalu kemudian tadi ada satu lagi data suplemennya ya. Nah, ini juga dapurnya. Dapurnya luasnya berapa meter, tinggi ceilingnya berapa meter, ruang makan dan minumnya itu luasnya berapa, tingginya berapa. Bahkan tingkat pencahayaannya juga harusnya diukur. Kalau belum punya ya nanti sama auditor gitu ya. Jadi itu juga ada standarnya pencahayaan itu. Kemudian data organisasinya, struktur organisasinya punya enggak gitu ya, ada atau tidak, dicatat di sini dicontreng. Job desk-nya ada tidak, lalu SOP-nya ada tidak, atau work instruction ya, standar operating procedure atau juga WI-nya boleh. Peraturan perusahaannya apakah ada, manajemen tanggap daruratnya apakah ada, manajemen K3 bila jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ya, kalau terus penanggulangan kebakarannya ada atau tidak dokumennya gitu ya. Manajemen pemeliharaan izin sanitasi dan lingkungannya apakah ada? Dokumen pemeriksaan berkala K3-nya ada tidak? Lalu program pemeriksaan kesehatan karyawan apakah ada atau tidak? Paling tidak di medical check up tuh. Jadi kan ada syaratnya penjamah makanan harus ada rectal swab misalnya gitu ya. Itu juga apakah ada dokumennya atau dilakukan atau tidak gitu ya. Kemudian dokumen pemeriksaan K3-nya ini sumber dan jaringan instalasi listriknya nomor berapa, tanggal berapa, diterbitkan oleh siapa. Lalu instalasi proteksi kebakarannya apa, nomor berapa, tanggal berapa gitu ya. Nah ini biasanya kan otomatis ini ya udah satu kesatuan biasanya untuk instalasi kebakaran dan jaringan listrik tuh ada sampai ke petir tuh bisa gitu ya. Tapi kalau di sini adalah jaringan listrik dan instalasi proteksi kebakaran. Lalu liftnya bila ada sesuai jumlahnya nomor berapa. Lalu genset itu juga dituliskan nomornya berapa, tanggal diterbitkannya oleh siapa. Nah, itu tadi persyaratan usaha dasarnya. Sekarang masuk ke standar usahanya ya, Sobat Nyarita. Ada 33 subunsur, kan 5 kriteria. Nah, terdiri dari diuraikan dari 33 subunsur. Standar usahanya, kalau persyaratan khususnya adalah sertifikat standar usaha restoran yang akan dikerjakan, yang akan diajukan, lalu sertifikat like hygiene sanitasi. Jadi Sobat Nyarita, yang khususnya itu sebelum masuk ke sertifikasi ini adalah memiliki sertifikat like hygiene sanitasi yang dari Dinas Kesehatan itu. Nah, itu adalah basic banget. Jadi Sobat Nyarita usahakan selalu kalau punya usaha tuh sertifikat layak hygiene sanitasinya punya gitu ya. Lalu sarana usaha. Nah, tadi kan kriterianya sarana usaha ya. Nah, ini subunsurnya ada ruangan yang lebih dari satu lantai, dilengkapi dengan tangga yang aman, dengan hand railing dan dilengkapi CCTV. Jadi kalau
bangunannya lebih dari satu lantai berarti tangganya aman, lalu ada hand railingnya gitu ya. Kemudian ada CCTV-nya. Lalu lift tamu dan lift service untuk bangunan yang berlantai 5 atau lebih. Bersih dan terawat, terdapat dokumen uji berkala. Nah, ini bila 5 lantai lebih gitu ya. Kemudian subunsur yang lain koridor dilengkapi akses penyelamatan dan alat pemadam api ringan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Jadi kalau di koridor itu ada tanda exit-exit tuh. Jadi tangga darurat gitu kan suka ada ini exit-exit. Kemudian ada tabung aparnya, alat pemadam api ringan. Ya, kemudian yang kelima, tersedia toilet umum yang bersih, terawat, dan terpisah untuk tamu pria dan wanita dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, milik sendiri atau fasilitas bersama. Jadi ada toilet pria dan wanita terpisah, kemudian bisa jadi itu gabung dengan kalau yang di apa namanya bangunan bersatu orang lain juga kan kadang-kadang suka dimiliki bersama ya dengan tenan yang lain gitu atau mau milik sendiri boleh kalau restorannya berdiri sendiri berarti milik sendiri kadang suka ada yang di mall atau di satu blok gitu ya suka ada toilet itu adalah milik bersama dengan tenan yang lain itu boleh saja kemudian yang subunsur keenam, ruang untuk pekerjaan administrasi restoran dilengkapi dengan perlengkapan kerja sekaligus untuk ruang penyimpan peralatan pribadi. Jadi punya ruang nih untuk karyawan-karyawannya, manajemen lah ya, ruang administrasi restoran, ada alat kerjanya, lalu ada tempat lokernya gitu. Kemudian ruang untuk pengerjaan administrasi dilengkapi dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Jadi pakai AC ceritanya kadang ya gitu. Kemudian ruang kantor dilengkapi dengan perlengkapan kerja dan sirkulasi udara dengan pencahayaan yang baik. Itu juga ada. Jadi intinya berarti punya ada ruangan untuk ruang administrasi baik itu manajemennya ataupun pegawainya. Di situ ya ada ruangan tersendiri. Kemudian ada alat kerjanya, mejanya gitu ya ada komputer misalnya gitu. Lalu ruangannya sirkulasi udaranya dan cahayanya baik. Kemudian subunsur ketujuh yaitu ruang karyawan yang terdiri dari ruang makan, tempat sampah tertutup, kamar mandi dan toilet karyawan pria dan wanita terpisah, bersih dan terawat. Nah, ini atau ruang karyawan yang terdiri dari ruang ganti dan penyimpanan peralatan pribadi bersih dan terawat. Idealnya memang punya ruang karyawan itu pria dan wanita terpisah lokernya gitu ya. Kemudian eh, ada toiletnya, ada kamar mandinya gitu. Ideal standarnya begitu ya. Makanya kan oh ini misalnya hanya ada toiletnya aja gitu ya. Kemudian ruang makannya ada misalnya atau lokernya digabung misalnya gitu. Tapi ada tempat sampah tertutup di situ, kemudian ada lokernya. Kemudian yang kedelapan tersedia instalasi air bersih dan dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air bersih. Jadi dilakukanlah lab ya pemeriksaan air bersih secara berkala. Kemudian tempat penampungan sampah, maaf, tempat penampungan sampah sementara TPS yang terpisah untuk organik dan non-organik. Jadi ada TPS-nya basah dan kering atau organik dan non-organik. Kemudian yang 10 instalasi pengolahan air limbah sederhana yang dilakukan pengujian rutin secara berkala. Nah, ini juga air limbahnya juga harus diperiksa ya secara berkala baku mutu air limbahnya. Berarti Sobat Nyarita berarti ada secara berkala menguji air bersihnya, mau setiap tahun satu kali, kemudian limbahnya juga boleh saja. Itu juga harus seiring gitu ya air bersih dan air limbahnya juga harus diperiksa secara berkala. Itu secara sarana, kemudian sekarang masuk ke struktur organisasi dan SDM. Berarti Sobat Nyarita harus memiliki struktur organisasi dengan job desk-nya dilengkapi dengan SOP-nya gitu. Atau work instruction atau petunjuk pekerjaannya. Kemudian memiliki peralatan P3K dan daftar fasilitas kesehatan terdekat. Jadi punya kotak P3K atau kemudian punya kerjasama dengan
fasilitas kesehatan terdekat, ada klinik misalnya, ada rumah sakit, itu eh, punya kerjasama ya. Kemudian memiliki tim P2K3 yang disahkan pihak berwenang bila karyawannya lebih minimal 100 orang. Jadi untuk yang jumlah karyawan 100 orang punya tim P2K3. Kemudian restoran memiliki peraturan perusahaan atau PKB ya, peraturan perusahaan itu standarnya memang disahkan oleh Disnaker setempat ya. Kemudian subunsur 15 restoran memiliki program pemeriksaan kesehatan karyawan. Jadi ada program rectal swab yang secara berkala bisa 6 bulan sekali gitu ya, bergilir. Kemudian ada medical check up beberapa ya. Kemudian pelaksanaan sanitasi kebersihan dan lingkungan, pest controlnya pakai siapa, kerjasama dengan pihak ketiga atau bagaimana, lalu general cleaningnya bagaimana. Nah ini ada maintenance-nya ya, program pemeliharaannya. Kemudian memiliki pengetahuan tentang tanggap darurat, memiliki tim tanggap darurat yang terorganisir dilengkapi dengan daftar petugas harian. Kalau istilahnya tuh apa, emergency response team begitu ya. Jadi punya manajemen tanggap, dokumen manajemen tanggap darurat, lalu ada petugasnya. Kemudian pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Misalnya dokumennya berarti ada dokumen SOP-nya, penanggulangan kebakaran, lalu ada dokumen pelatihan fire drill misalnya gitu ya. Setahun sekali juga boleh. Kemudian melaksanakan pengujian secara berkala pada peralatan K3. Ya, kemudian program pemeliharaan dan perbaikan ruangan, perlengkapan dan peralatan. Ini otomatis ada program pemeliharaan ya, biasanya di engineering dan di peralatan operasional. Lalu pengutamaan produk dan atau tenaga kerja lokal dalam negeri. Nah, ini berupa dokumen biasanya ya, market list atau apa. Oh, ini penggunaannya produk dalam negeri kok gitu ya. Kalau di HRD berarti tenaga kerjanya nggak ada tenaga kerja asing. Misalnya, kalaupun ada berarti ada keterangannya begitu. Kemudian di pelayanan, Sobat Nyarita, maaf tadi soal tenaga kerja asing ya. Biasanya kan kalau di restoran suka ambil chefnya itu rata-rata dari asing. Misalnya restorannya yang tinggi gitu ya atau menengah tinggi begitu suka ambil misalnya restoran spesialis Itali berarti chefnya chef Itali gitu kadang. Nah itu berarti otomatis di situ eh, ada pencatatannya tenaga kerja asingnya berapa orang begitu. Biasanya chefnya kan suka ambilnya yang dari luar negeri gitu ya. Kemudian unsur pelayanan Sobat Nyarita, subunsurnya 23 nih, tersedia pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas publik dan fasilitas karyawan. Jadi ada nih cleaning service-nya istilahnya. Ada apa namanya ya, petugas public area-nya gitu. Kemudian tersedia pelayanan keamanan dilengkapi ruang untuk petugas keamanan dan instalasi CCTV. Oh, jadi ada security-nya begitu ya, lalu ada CCTV-nya. Kemudian produk usahanya, unsurnya, subunsurnya nomor 25 adalah punya bangunan atau ruangan yang diperuntukkan sebagai usaha restoran, bersih dan terawat, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, dengan penanda arah menuju jalan keluar yang aman, yang jelas dan mudah terlihat. Jadi ruangannya ada, kemudian tertata, lalu ada penunjuk arah menuju jalan keluar yang aman, evacuation sign. Jadi exit-exit ke apa namanya? Ke titik kumpul gitu, assembly point tuh selalu tuh di apa namanya? Di koridor dan di tempat ini operasional atau di tempat layanan tamu tuh pasti harus ada evacuation sign istilahnya. Ya. Kemudian unsur 26 restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, bersih dan terawat. Lalu 27 dapur dengan lantai, dinding dan seling kuat, aman dan mudah pemeliharaannya. Drainasenya dilengkapi dengan grease trap atau perangkat lemak. Jadi di setiap zinc-nya tuh ada grease trap-nya, perangkat lemaknya. Lalu ada kitchen hood yang dilengkapi dengan grease filter atau penyaring lemak.
sistem sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang baik, tempat sampahnya tertutup, terpisah untuk sampah basah dan kering, lalu ada tabung aparnya, lalu penyimpanan barang terpisah antara food dan non-food begitu. Jadi di dapur tuh otomatis tuh sudah ada tertata ya layoutnya. Dan yang utama di sini ada grease trapnya, perangkat lemak di drainasenya, kitchen hoodnya juga ada penyaring lemaknya, kemudian ada tempat sampahnya basah dan kering dipisah, kemudian ada tabung aparnya gitu. Dan penyimpanannya, storage-nya terpisah antara food dan non-food. Jadi groceries dan vegetable dipisah gitu ya. Seperti itu untuk di dapur, Sobat Nyarita. Lalu ditambahkan lagi sebetulnya ada setelah selain tabung apar tuh ada fire blanket ditambahkan. Kemudian ada suprapi api ya pengelolaan pemadam. Kemudian ada gas detektor malahan ya diusahakan selalu kalau secara satu rangkaian tuh itu untuk keamanannya. Jadi di tempat tabung gasnya ada gas detektornya gitu ya, penanda ya, deteksi dini kebocoran gas gitu ya. Kemudian ada kotak P3K-nya di situ. Kemudian yang sub-unsur 28, nah ini untuk pelayanannya ada jumlah menunya paling sedikit 10 menu makanan, 5 menu minuman. Itu atau pilihannya 15 menu makanan, 10 menu minuman. Ya tambah banyak berarti itu skornya tambah bagus gitu ya. Jumlah menu paling sedikit 20 menu atau 5 dan 15 menu minuman. Nah, ini nomor subunsur 28 itu pilihan. Jadi mau seberapa banyak nih gitu. 10 menu makanan atau 15 menu makanan atau 20 menu makanan gitu. Minumannya apakah 5 menu minuman, 10 menu minuman atau 15 menu minuman. Kemudian nomor subunsur 29 memiliki resep sesuai dengan jumlah makanan dan minuman yang dibuat. Satu di antaranya merupakan resep baku. Jadi standar resipi intinya. Jadi punya standar resipi yang khusus ya untuk setiap menunya gitu ya. Jadi didokumentasikan standar resipi itu baik makanan ataupun minumannya. Jadi harus punya dokumen standar resipinya ya. Kemudian untuk unsur pengelolaan, Sobat Nyarita, ini adalah memiliki SOP atau work instruction, kemudian melaksanakan SOP tersebut dengan pengelolaan usahanya terdokumentasi, lalu memiliki dokumen SOP, lalu punya internal audit. Jadi suka di audit tuh ada review, istilahnya ada penilaian. Nah, terus dilaksanakan. Jadi di sini ada mulai sistem manajemen itu sudah ada internal auditnya atau tidak gitu. Jadi pada saat operasional tuh suka ada nggak terdokumentasi, misalnya ada keluhan dari tamu dicatat, lalu feedbacknya seperti apa, begitu. Kemudian secara berkala SOP itu misalnya, oh 2 tahun dirubah, disesuaikan. Kalau ada perubahan berarti itunya dimutakhirkan. Nah kayak gitu-gitu tuh harus terdokumentasi. Itu namanya berarti punya internal audit, begitu ya. Nah ini pemenuhannya di bawahnya. Tadi kalau udah menilai diri sendiri sarana usaha tadi misalnya, oh saya sudah punya nih CCTV semua, berarti semua yang tadi saran di subunsur yang tadi itu ada, berarti tinggal dituliskan capaiannya berapa, begitu ya. Jadi sarana usaha itu harus tercapai 100%. Kalau untuk struktur organisasi dan SDM, pelayanan, produk usaha pengelolaan adalah capaiannya 90%. Lalu ini ditanda tangan saja sama yang mengisinya. Nah, Sobat Nyarita, penilaian mandiri ini kan terdiri dari 33 subunsur ya. Ini adalah sama dengan yang akan dipegang oleh auditor yang nanti akan datang ke lapangan. Jadi inilah kenapa ada prinsip transparansi. Jadi transparan itu berarti usaha pariwisata, usaha restoran tuh audit itu udah memegang standar yang sama yang akan dilihat, diverifikasi oleh auditor gitu. Jadi sudah punya, oh ini standarnya yang ini sama gitu. Pegangannya tuh sama itu gitu. Hanya kan tim auditor pasti punya standar yang sudah ditentukan, jadi justifikasinya adalah punya kewenangan untuk menjustifikasi apakah ini
bisa sesuai memenuhi atau masih kurang atau ada catatan begitu. Begitu Sobat Nyarita. Jadi untuk sertifikasi dan standar usaha restoran terdapat 33 subunsur. Kemudian untuk restoran ini ada 4 level sebetulnya, rendah, menengah tinggi, dan tinggi gitu ya. Silahkan, meskipun restoran Sobat Nyarita yang dikelolanya misalnya eh, sedang-sedang saja, misalnya menengah rendah atau apa, tapi tidak ada salahnya berusaha untuk menerapkan standar usahanya yang ada itu minimum. Nanti kalau untuk dikembangkan akan lebih baik lagi, supaya punya usaha yang memiliki standar usaha yang terjaga, terpelihara, dan akhirnya dapat berkembang, kemudian dipercaya oleh pelanggan, serta memiliki daya saing. Terima kasih sekali atas atensinya semuanya. Monggo nanti kalau ada komen dan segala macam bisa dibuat di komentar saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.